Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safari Lizarian. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 30 dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kania Larasati. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4 dan pada kesempatan kali ini kami berdua akan melakukan kegiatan debat dengan mosi kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem full day school. Pada tahap pertama, penyampaian pihak pro terhadap full day school. Baiklah, saya di sini Putri Kania Larasati sebagai pihak pro akan menyampaikan beberapa argumentasi saya. Yang pertama yaitu mengenai full day school. Full day school adalah sistem pendidikan sekolah yang dilakukan seharian penuh. Anak-anak memiliki jadwal belajar dari pagi hingga sore hari. Sekolah mengadaptasikan sistem belajar di rumah, yaitu di mana murid diberikan waktu istirahat untuk makan dan bermain di sela waktu belajarnya. Menurut artikel Kumparan tahun 2017, sistem sekolah secara full day ini diterbitkan oleh Kemendikbud dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 mengenai tentang hari sekolah. Setelah sempat menunda penerapan kebijakan 8 jam dan 5 hari sekolah atau disebut dengan full day school ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan kebijakan itu bakal tetap dilakukan mulai tahun ajaran 2017-2018 secara bertahap. Muhadjir juga menyebut peraturan tersebut pertama kali bakal dilakukan bagi sekolah-sekolah yang mampu dan mau menerapkan full day school itu. Muhadjir menyebut sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan dan berkomitmen untuk menerapkan peraturan-peraturan full day school, yaitu seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pelaksanaan full day school ini juga merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, yaitu baik dalam prestasi ataupun dalam hal nilai moral atau akhlak. Dengan mengikuti full day school, orang tua juga dapat mencegah dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjerumus pada hal-hal dan kegiatan yang negatif. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa argumentasi saya mengapa saya berpihak sebagai pihak pro dalam kegiatan debat ini. Yang pertama yaitu mengenai pertambahan jam pelajaran di sekolah, yaitu digunakan bagaimana meningkatkan potensi siswa itu sendiri. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Siswa dapat memilih ekstrakurikuler yang dia sukai sehingga dapat mengembangkan potensi dan bakat yang akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu mengenai sistem full day school itu sendiri. Menurut artikel Kompas yang diterbitkan tahun 2017, bahwasanya sudah diterapkan kurang lebih 70% sekolah yang sudah menerapkan sistem full day school itu sendiri. Sehingga di sini dapat kita katakan bahwa full day school ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran seperti biasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas guru juga di sini sudah sangat memadai, sehingga pemerintah harus meningkatkan lagi kualitas guru ini, sehingga terjadinya pemerataan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara pemerintah dan sekolah itu sendiri. Full day school ini juga dapat menjadi lebih efektif apabila terjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Di sini saya tekankan bahwa sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tetapi sukses itu karena siap atau tidak siapnya kita melakukan perubahan itu sendiri. Selanjutnya, penyampaian pihak kontra terhadap full day school. Saya merupakan kontra dari full day school. Alasan ketidaksetujuan saya yang pertama itu mengenai sarana dan prasarana. Jika sistem full day school dinilai paling efektif, namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem full day school diterapkan, maka dibutuhkan penunjangnya. Penunjangnya yaitu sarana dan prasarana. Di Indonesia, 75% kualitas layanannya belum memenuhi standar. Jika kemudian sistem full day school ini diterapkan di pelosok-pelosok Nusantara, maka akan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana dan prasarana, sehingga akan menjadi suatu hambatan atau kekurangan. Alasan kedua saya yaitu mengenai cara mengajar. Full day school tidak dapat berinteraksi positif terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jika cara mengajar guru ini masih tetap sama, menurut website edukasi.kompas.com yang diterbitkan tahun 2020, di Finlandia anak-anaknya itu dibina dan dibimbing bagaimana cara mereka menemukan cara belajar terbaiknya.
sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban guru atas gaji besar yang telah diberikan oleh pemerintah kepadanya. Maka ia harus membina dan memperlakukan anak-anak ini secara perseorangan atau individu sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Tidak seperti di Indonesia, di mana dilakukan secara kelompok atau umum dengan minat atau bakat yang berbeda setiap individu, di mana diuji dengan ujian yang sama. Seperti yang kita ketahui, jika diadakan lomba berenang, tentu yang akan menjadi juara satu itu adalah ikan. Jika diadakan lomba terbang, tentu yang akan menjadi juara satu yaitu adalah burung. Di sini sudah jelas, yang menjadi permasalahan utama atau permasalahan pertama itu adalah kualitas pendidikan para pendidik yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan kecerdasan dan kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Tingkatkan kesejahteraan guru, maka Indonesia bukan hanya mampu menjadi macan Asia, tetapi juga mampu menjadi kapten kesebelasan dunia. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya-jawab atau pendapat. Pihak pro dapat memberikan pertanyaan atau pendapat kepada pihak kontra. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Safa. Sudah dijelaskan tadi bahwa menurut Safa itu keefektifan full day school dilihat dari sarana prasarana. Sehingga jika sekolah tidak mengadakan sistem full day school ini, maka ada banyak waktu belajar yang dikhawatirkan untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu berguna, yaitu seperti siswa sering bermain handphone atau gadget yang dapat menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jadi bagaimana tanggapan Safa dengan hal tersebut? Pihak kontra boleh menjawab pertanyaan dari pihak pro. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kania. Seperti yang kita ketahui, konsep pendidikan yang diutarakan atau dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu bagaimana kita mampu menjadikan sekolah itu sebagai suatu taman yang indah. Bagaimana agar siswa itu bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Dapat dikatakan, selain keefektifan dari segi sarana dan prasarana, jika keefektifan full day school ini dilihat dari cara pengajar dan pelajar, maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar dan mengajar, yang tentu akan mengganggu kegiatan di sekolah. Sumber daya manusia di Indonesia ini masih rendah. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan full day school ini yang kita katakan efektif apabila kesejahteraan guru tidak memadai dan belum merata. Selain itu, sulitnya bagi mereka yang memiliki minat bakat di eskul, baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga menjadi tersiksa karena mereka tidak memiliki waktu dan wadah yang cukup untuk mengasah minat dan bakat mereka. Belum lagi bagi pelajar yang mengikuti bimbel, dan selain itu juga kurangnya waktu sosialisasi kepada masyarakat luas, dan tidak ada waktu untuk istirahat, karena waktunya itu hanya dihabiskan untuk sekolah. Dan yang terakhir tidak lupa yaitu gadget dan handphone. Gadget dan handphone itu adalah hiburan mereka untuk istirahat saat pulang sekolah, yang tentunya harus dibatasi dengan perhatian orang tua dan kesadaran diri seorang anak itu sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pihak kontra dapat memberikan pertanyaan atau pendapat kepada pihak pro. Saya akan bertanya kepada Kania. Menurut saya, sistem pembelajaran ini tetap dikatakan tidak efektif. Terbukti pada riset PGSI Jawa Tengah dibuktikan dalam penelitian selama 5 hari sekolah yang melaksanakan full day di Jawa Tengah, ketika pukul 1 siang, 80% siswa tidak dapat menerima pelajaran secara optimal, dan kelas itu tidak berjalan secara kondusif. Apakah pantas dikatakan efektif jika seorang siswa itu tidak dapat melakukan kegiatan belajar maupun bimbel atau kegiatan lainnya dengan istirahat yang cukup dan sosialisasi yang kurang? Bagaimana menurut Anda? Baik, pihak pro dapat menjawab pertanyaan dari pihak kontra. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safa. Adanya sistem full day school ini tentunya dilaksanakan oleh pemerintah karena pemerintah itu sendiri sudah memperhatikan bibit bobot dan juga sudah mempertimbangkan yang besar, bukan hanya untuk menjaga image negara, tetapi pemerintah ingin menekankan kepada generasi muda, yaitu untuk dapat mengatur waktu dengan lebih baik lagi, sehingga dapat menjadi konsep yang baik pula dalam diri siswa itu sendiri. Saya rasa juga full day school ini tidak harus dijadikan problem atau permasalahan, karena sebelumnya sekolah yang berasrama yang memiliki waktu belajar bahkan lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri itu dapat menghasilkan tokoh-tokoh terbaik. Tentunya di sini dapat kita lihat dan kita buktikan bahwa sistem belajar baik menggunakan sistem full day school atau tidak, ini tidak dapat mengaruhi bagaimana tercetaknya generasi.
karena setiap siswa itu harus dapat menemukan cara dirinya sendiri untuk menemukan kriteria yang ia miliki. Jadi kesimpulannya, full day school memiliki pro dan kontranya masing-masing. Namun untuk menghadapinya itu tergantung dari penyikapan dan penyesuaian individu. Untuk itu, kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan orang tua dan anak dalam memilih sekolah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seorang anak. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.